Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Hafid Motovlog dari Kudus. Oke guys, jadi sekarang ini gua berada di jalan raya Trangkil menuju ke arah Tayu ya. Dan cuacanya ini guys, waduh sangat panas sekali ini guys. Jadi gue ini dari tadi udah keringetan terus guys, sampai baju yang di dalam ini basah ini. Mengenai baju basah ya, mengenai keringat yang kita keluarkan ketika kita berkendara itu ya guys ya. Jadi kita akan membahas fakta ya, fakta unik ya, yang memang sudah ada penelitiannya, yaitu ketika di arena MotoGP, di arena balapan MotoGP itu guys. Jadi pembalap itu kan pakai baju ketat seperti itu ya, baju kulit itu yang banyak sekali pelindungnya ya. Dan karena bajunya yang sangat ketat seperti itu ya guys ya, jadi keringatnya itu ya yang dikeluarkan cukup banyak ya, cukup gerah juga ya pakai baju seperti itu ya. Ya sama kayak gue inilah guys, pakai jaket, pakai rompi, pakai kaos dalam, wah sumuk sekali ini guys gue ini guys. Namun cukup terbantu karena kita kan kena angin, jadi ada sedikit kipas ya, kipas alami, kipas angin ya guys ya. Ya itu fakta yang sudah diteliti oleh peneliti, udah diposting juga di televisi ataupun di internet ya. Itu adalah ketika pembalap MotoGP itu melakukan balapan, keringat yang dikeluarkan dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan itu adalah sekitar 4 liter guys. Bayangkan itu guys. Jadi sekitar 4 liter itu keringat itu dikeluarkan oleh pembalap ya. Karena bajunya yang sangat ketat, juga aktivitas mereka yang cukup ekstrim ya guys ya, dengan kecepatan tinggi, dengan fokus dan adrenalin yang tinggi, otomatis keringat yang dikeluarkan itu cukup banyak guys. Jadi sekitar 4 liter ya, atau 2 liter itu, gua lupa guys, antara 2 sampai 4 liter itu keringat itu keluar guys dari tubuh para pembalap MotoGP itu. Terus fakta yang kedua adalah ketika pembalap MotoGP itu melakukan balapan, mereka akan mengalami kekurangan berat badan sekitar 4 kg guys. Nah bayangkan guys, dalam waktu 45 menit mereka itu balapan dan menempuh jarak sekitar 120 sampai 150 km. Itu total berat badan yang mereka berkurang itu adalah 4 kilo guys. Nah ngeri sekali kan. Jadi itulah alasan kenapa guys para pembalap MotoGP itu tubuhnya proporsional ya, tubuhnya langsing-langsing ya. Karena itu tadi guys, setiap kali mereka balapan itu berat badan mereka itu akan berkurang sekitar kurang lebih 4 kg ya guys ya. Jadi itulah salah satu alasan juga guys kenapa gue itu nggak bisa gemuk ya. Ya itu tadi guys, karena gue ini kan juga setiap minggunya itu menempuh jarak sekitar satu kali perjalanan ini guys 75, berarti kalau PP itu 150 kg guys. Jadi hampir sama dengan jarak yang ditempuh oleh pembalap MotoGP ya, bahkan lebih jauh ya. Kalau pembalap MotoGP kan sekitar 120 sampai 150, gua setiap minggunya itu menempuh jarak 150 lebih guys. Nah
Itulah alasan kenapa gua nggak bisa gemuk. Jadi setiap minggunya guys, berat badan gua ini akan turun kurang lebih 4 kilo guys, 4 kilogram. Jadi itulah alasan kenapa gua nggak bisa gemuk ya guys ya. Nah, jadi buat kalian itu yang tubuhnya gemuk-gemuk ya, ya jadilah seperti saya guys. Nanti akan kurus guys, akan menjadi proporsional seperti itu guys. Dan ini terbukti juga guys sama temen gua yang ada di sekitar gua ya, temen gue lah, temen kantor gue guys. Jadi dia itu dulu awal masuk kerja itu guys, tubuhnya itu gendut guys, tubuhnya itu gendut. Namun setelah beberapa bulan ya guys ya, tubuhnya itu menjadi agak kurus ya, menjadi proporsional ya guys ya. Karena sebelumnya dia kerja kan dekat dari rumahnya ya, paling jarak 5 kilo sampai 10 kilo lah paling jauh gitu ya. Nah setelah kerja di tempat gua ini guys, dia setiap harinya itu menempuh jarak PP ya, kurang lebih 60 kilo guys. Jadi kurang lebih 60 sampai 70 kilo itu dia setiap hari menempuh jarak sejauh itu ya. Jadi yang awalnya dia itu gemuk, sekarang itu jadi lebih proporsional ya, jadi lebih kurus gitu guys. Jadi nggak gemuk lagi, nggak kelihatan gemuk lagi gitu loh. Nah itulah salah satu dampak ketika kita menjadi rider ya, sebagai pembalap ataupun sebagai orang yang setiap harinya menempuh jarak jauh menggunakan motor seperti itu guys. Itu adalah fakta yang kedua ya, ketika pembalap MotoGP itu melakukan balapan. Dan memang terbukti juga di kehidupan nyata ya. Contohnya gue sendiri sama temen gue sendiri itu kehilangan berat badan seminggunya itu hampir antara 3 sampai 4 kg guys, seperti itu. Nah makanya itu untuk menjaga agar berat badan kita itu tidak turun terlalu jauh, jadi yang kita lakukan adalah makan ya guys. Jadi makannya itu harus lebih banyak gitu guys. Kalau nggak banyak, kalau kita makan seperti orang normal biasa ya, kita akan menjadi kurus ya, seperti gue ini guys. Gue itu makannya sedikit tapi ya energi yang dikeluarkan cukup banyak. Jadi ya itu akibatnya tubuh gue nggak bisa gemuk seperti itu guys. Itulah alasan kenapa gua nggak bisa gemuk seperti itu guys. Jadi jangan dipaidu ya, wah kamu kok nggak bisa gemuk ya lihat sendirilah sikonnya kayak gimana kan. Kita menempuh jarak jauh seperti ini setiap minggunya 150 kilo itu, bahkan membalap MotoGP pun cuman 120 sampai 150 ya, itu kehilangan 4 kg berat badannya ya. Apalagi kita yang setiap bulan menempuh jarak antara 600 sampai 800 km ya. Ya bisa dipikir sendiri lah guys lah. Jadi itu guys yang mungkin dapat gua ceritakan ya. Dan sekarang ini gua sudah sampai di daerah kampus apa itu tadi. Daerah sini lagi lah, deket, nanti ngelewatin kantor Polsek ya. Daerah mana ini? Daerah Kecamatan Margoyoso guys. Udah sampai Margoyoso ini guys. Nah ini depan ini ada kantor Polsek Margoyoso tuh, nih sebelah kiri guys. Dan kalau traffic ya, kalau siang kayak gini tuh lancar guys, gak macet. Tapi nanti kalau udah sore hari itu biasanya banyak truk-truk yang pada pulang atau pada pulang lah. Itu kita harus jalan pelan guys kalau lewat daerah sini, nggak bisa ngebut gitu. Ini aja udah rame ya, udah siang-siang kayak gini udah rame ya.
Jadi itu tadi guys, gue ulangi lagi ya fakta. Ketika pembalap MotoGP itu melakukan balapan, dia akan kehilangan keringat itu sekitar 2 liter ya guys ya, kurang lebih 2 liter, dan kehilangan berat badannya sekitar 4 kg seperti itu guys. Itu adalah kesimpulan dari yang gue ceritakan tadi guys. Dan pembalap MotoGP itu setiap sekali balapan dia akan menempuh waktu 45 menit ya sampai 1 jam, dan jarak yang ditempuh itu sekitar 120 sampai 150 tergantung treknya ya. Kalau di sirkuit Misano Italia itu 127 km guys, total dari 30 lap itu 127 km kurang lebih. Di trek yang lain seperti Sepang atau di Jerez itu akan berbeda ya, tapi antara segitulah, antara 120 sampai 150 itu standar dari trek balapan MotoGP seperti itu guys. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat gue bagikan dalam vlog kali ini ya guys ya. Jika kalian suka dengan video-video saya, agar tidak ketinggalan vlog-vlog saya yang berikutnya, silahkan pencet tombol subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis, dan agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini ya guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you on next video. Semoga kalian semuanya sehat, diberikan kelancaran rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.